Wajib bulan wajib dan wajib bagi setiap orang mukallaf. Aidan halimaneh ayat akidah apa ayat akidah yang tane kotaki sapa mukallaf apa ayat akidah yang tane kotaki sapa mukallaf itu ketika seorang mukallaf memiliki sebuah keyakinan anal malaikata itu dah leh anal malaikata setuhune malaikat sesungguhnya malaikat iku alaihim ing atase malaikat apa as-salatu sholawat wassalamu lan salam min jumlati ibadillah itu tetap saking jumlah biro-biro kaulane Allah min jumlati ibadillah itu tetap saking biro-biro kaulane Allah itu tetap dari bagian daripada hambanya Allah al-mukramina kang den mulyaake kabeh al-mukramina kang den mulyaake kabeh yang dimuliakan wa annahum lasune malaikat dan sesungguhnya malaikat iku maksumun den reksa itu dijaga atau terjaga. Sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk yang disucikan min jami'il ma'asi saking sekabehane sifat maksiat min jami'il ma'asi saking sekabehane maksiat dari seluruh kemaksiatan munazzahuna tur den suciake dan disucikan ngan sifatil basari saking piro-piro sifati menungso dari sifatnya sifat kemanusiaan wa annahu lan setuhune malaikat iku layak lamu ora weruh dan sesungguhnya tidak diketahui kasratahum ing akehi malaikat tidak diketahui banyaknya jumlah malaikat illallah ta'ala kejaba Allah ta'ala kecuali Allah ta'ala. Wajib bagi seorang mukallaf meyakini bahwa para malaikatnya Allah itu adalah hamba-hambanya Allah yang suci, yang dimuliakan, ya suci ya dimulyakne, yang maksum, yang dia terhindar dari segala bentuk kemaksiatan, orang duwe akal, orang di nafsu, orang di nafsu, jadi terhindar dari segala bentuk kemaksiatan. Nah, kemudian juga disucikan dari segala bentuk sifat manusia. Nah, itu yang penting. Jadi ini juga pelajaran penting bagi kita untuk kita belajar membedakan mana pikiran, mana hati, mana nafsu. Itu nang kono ya. Kita tahu bahwa nek sing jenenge jin, setan itu adalah makhluk yang dalam dirinya penuh dengan nafsu. Ya. Nah, akale ora patek duwe. Sedangkan malaikat itu adalah makhluknya Allah sing
nang Gusti Allah ora dikei nafsu. Satu sisi walaupun dia punya akal, tapi akalnya itu tidak sama dengan manusia. Nah, dari belajar ini maka ambillah pelajarannya untuk mendeteksi diri kita. Nang endi sing jenenge nafsu, nang endi sing jenenge akal. Ini malaikat Allah itu dadi hamba sing maksum, yang terhindar dari segala kemaksiatan karena tidak punya nafsu. Artinya apa? Berarti segala bentuk perilaku perbuatan kita yang kemudian menjadi sebab timbulnya dosa itu adalah nafsu. Contoh, awake dhewe males, ya berarti ku nafsu. Kita misalnya lagi ngobrol dengan orang, kita kepengennya kita itu dihargai, dihormati. Berarti perasaan ingin dihargai, dihormati itu berarti nafsu. Wong malaikat orang pengen dihargai, dihormati. Sementara jin setan pengennya dikudi, disebut-sebut namanya, pengennya dimulyani. Jadi dengan memahami sifatnya malaikat, sifatnya jin dan sifatnya manusia, menjadi senjata bagi kita untuk menganalisis diri kita, mana yang suara nafsu, mana yang suara hati, mana yang suara pikiran. Malaikat sama Allah dikasih akal, dikasih pikiran, tetapi dia tidak diberikan cara berpikir seperti cara berpikirnya manusia. Nah, itu yang luar biasa. Ya, tidak diberi kemampuan cara berpikir seperti cara berpikirnya manusia. Itu yang penting. Sehingga apa? Karena apa toh Kak Fatih? Dikasihkan HP nih Kak, dikasihkan HP nih Kak. Kok kapak nih? Ya. Bisa Kak, sambil berdiri bisa. Minta. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika Masya Allah, sehingga ketika kita sudah memahami sifatnya setan, sifatnya malaikat, dan sifatnya manusia, maka menjadi clear, kita bisa membedakan di mana posisinya pikiran, hati, dan nafsu. Nah, malaikat yang Gusti Allah dikai akal, dikai pikiran, tetapi cara berpikirnya berbeda dengan manusia. Maksudnya apa? Kenapa kok begitu? Karena malaikat tidak dikasih nafsu, sehingga tidak ada pikiran yang bercampur dengan nafsu, atau pikirannya tadi, pikiran akalnya malaikat di dalam memikirkan sesuatu tidak dibarengi dengan sebuah keinginan. Nah, itu penting. Ya. Sehingga apa? Paham betul mana sifatnya malaikat, mana sifatnya jin, untuk mendeteksi diri kita, setiap keinginan, setiap kemauan kita itu mana sing kuwi suarane hati, mana sing kuwi suarane akal, mana itu yang suaranya nafsu. Karena kita sering mengatakan bahwa lo aku begini itu karena sudah tak pikir, no. Kita lupa bahwa yang kita pikirkan itu sejatinya sudah dicampuri dengan kepentingan nafsu, karena adanya syahwat, adanya keinginan, dan lain sebagainya. Yes, itu yang penting harus digarisbawahi. Itu ya. Wa minhum lan iku setengah saking malaikat. Ya. Iku Jibril utawi malaikat Jibril. Wa Mikail lan malaikat Mikail, wa Israfil lan Israfil,
wa Israil lan Israil. Wa haula'i utawi mengkono-mengkono, wa haula'il arba'atu utawi mengkono-mengkono malaikat papat. Dan 4 malaikat itu hum ya haula'i iku arru'asa'u piro-piro kepala. Mereka adalah merupakan kepala atau pimpinan. Wahum utawi haula iku afdaluhum luweh utama-utamane malaikat. Keempat malaikat Jibril, Mikail, Israfil itu adalah pimpinannya dari para malaikat, dan mereka juga malaikat yang lebih utama daripada malaikat lain. Wa minhum lan itu setengah sanging malaikat iku hamalatul ars utawi malaikat penyangga ars. Kemudian selain itu ada malaikat yang menjadi penanggung arsi, penyangga arsinya Allah. Wahum utawi hamalatul ars, yang menanggung penyangga arsinya Allah. Wahum utawi hamalatul ars iku al-ana ing dalem saiki iku arba'atun papat. Sekarang ada 4 yang menjadi penyangga arsinya Allah. Wa yuzadu lan den tambahake alaihim ing atase arba'at. Kemudian akan ditambahkan dari 4 lagi. Yaumal kiamat ing dalam dina kiamat akan ditambahkan lagi kelak di hari kiamat apa arba'atun 4 malaikat. Ada 4 malaikat penyangga arsinya Allah sekarang, dan kemudian nanti di hari kiamat akan ditambah 4 lagi. Wa minhum lan iku setengah sanging 4. Kemudian sebagian dari 4 iku mungkarun malaikat mungkar, wa nakirun lan nakir, wa ridwanul lan malaikat ridwan, khazinul jannati rupane juru kunci swarga. Malaikat ridwan yang menjaga surga. Wa malikulan malaikat malik, khazinun nari rupane juru kunci neraka, yaitu yang menjaga neraka. Wa raqibulan raqib, wa atitulan malaikat atid. Ya. Jadi setelah kita memahami apa jenenge malaikat mang dengan sifatnya dan masing-masing tadi, maka kemudian yang harus kita ketahui adalah di antara banyaknya malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, itu ada malaikat yang menjadi pimpinannya dari para malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Ya. Kemudian ada 4 orang yang menjadi hamalatul ars, yaitu yang menjaga arsy Allah. Makanya nek pas tawasulan gae Bapak selalu ila hadrati jami malaikatil muqarrabin Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil, terus wa hamalatil ars, yaitu yang menjaga arsinya Allah. Ajari guruku ketika malaikatul muqarrabin, malaikat 4 itu kemudian ditambah hamalatul ars, itu kita tawasuli dalam doa kita, maka insya Allah apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi doa kita, itu akan cepat sampai kepada Allah, karena juru kunci dan penjaganya ikut kita tawasuli, gitu ya. Nah, selain 4 itu, sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa nanti di hari kiamat
penyangganya arsinya Allah itu akan ditambah 4. Antara lain adalah Mungkar Nakir, Ridwan, kemudian Malik dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu di dalam ilmu ma'rifat, ketika kita memahami diri kita, ya ini ya, menungso iku lahir iku duwe sedulur papat, 5 pancer. Sedulur papat iku sapa? Kakang kawah adik hari-hari. Nah, dalam dimensi makrifat, sedulur papat itu adalah 4 orang malaikat. Yang ada di kanan kita 2, yang disebut sebagai malaikat hafadhah, kemudian yang ada di kiri kita yang disebut dengan jin qarin. Jadi ya. Nah, untuk 4-4-nya itu wajahnya mirip dengan kita semua. Nah, 2 yang di kanan itulah yang membisikkan segala bentuk macam kebaikan kepada kita. Dan 2 di kiri itulah yang kemudian menjadi pembisik keburukan-keburukan pada diri kita. Mulane nek ana dukun sing sekti, ya karena dia yang kiri ini yang lebih dominan diurusi, dikasih makan. Kalau ada kiai ahli hikmah yang sakti, karena yang kanan ini yang dominan diurusi apa yang menjadi makanannya. Jadi malaikat senengane ya diajak zikir, senengane ya diajak ngabdi nang Gusti Allah. Ini terus dikasih makanan, maka yang dominan adalah yang kanan. Sehingga orang tadi di dalam setiap melakukan tindakannya lebih didominasi untuk melakukan kebaikan karena pembisiknya adalah malaikat hafadzah yang wujudnya mirip dengan kita. Itu pertama. Yang kedua, di dalam ilmu makrifat kemudian difahami juga bahwa dalam diri manusia itu ada bagian-bagiannya masing-masing malaikat. Jadi dalam diri manusia itu ada bagiannya Jibril, ada bagiannya Mikail, ada bagiannya Israel dan seterusnya. Saya nggak akan jelaskan itu lebih terperinci, belum waktunya. Yang jelas saya ingin mengatakan bahwa ketika malaikat-malaikat tadi yang kita tahu mereka punya tugas masing-masing, maka dalam diri kita itu juga ada daging, ada bagian tubuh kita yang memiliki kecenderungan sifat sebagaimana sifatnya para malaikat tadi. Misalnya kita lihat roket Atid yang mencatat kebaikan dan keburukan. Dalam diri kita ada bagian tubuh kita itu yang senengane nyatet kebaikan, ada yang senengane nyatet keburukan. Nah begitu juga bagian-bagian yang lain. Maka suatu hari nanti ketika sudah belajar pada tingkatan maqam ma'rifat yang seperti itu dipelajari agar kita semakin memahami 11 pintu hati kita akan semakin menyadari mana-mana yang menjadi suara qalbu, suara nafsu dan suara hati, sehingga hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Nah ya, wa ayat taqi dalan yen to nekotake sapa mukallaf. Dan seorang mukallaf seharusnya meyakini anna afdhalul khalqi ing sedune luwih utama-utamane makhluk. Sebaik-baiknya makhluk iku kullihim sakabehane khaliq. Itu seluruh makhluk iku nabiyuna, nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mukallaf setelah mengetahui semua tadi, maka harus meyakini bahwa di dunia ini sebaik-baik makhluk adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa rasulu mongko nuli para rasul, kemudian jajaran berikutnya adalah para rasulnya Allah. Sumal anbiya mongko nuli para nabi, kemudian para nabi. Maksudnya itu rasul kan jelas nabi, nek nabi dulu mesti rasul.
Sumal malaikatu mongko nuli para malaikat. Ini tingkatannya. Jadi paling dhuwur dhewe Kanjeng Nabi, di bawahnya para rasul, di bawahnya lagi adalah para nabi, di bawahnya lagi para malaikat. Sholawatu utawi rahmatin, sholawatullah utawi rahmati Allah Ta'ala, wassalamu bulan keselamatannya Allah Ta'ala alaihim ing atase kabehane. Semoga sholawat dan salamnya Allah atas semua itu. Summa sahabatu mongko nuli para sahabat. Nah, di bawahnya para malaikat yang tingkat kealimannya, kebaikannya mendekati sempurna adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Radhiya mugi paring ridho sinten Allah Gusti Allah nganhum saking para sahabat. Nah, itu tingkatane. Jadi orang usah terus sithik-sithik. Yuk kembali ke Quran, kembali ke hadis. Tingkatane itu nang kono kuwi mau. Kanjeng Nabi sing paling top, di bawahnya Nabi adalah para rasul, di bawahnya para rasul adalah para nabi, di bawahnya lagi adalah para malaikat, di bawahnya para malaikat adalah para sahabat, di bawah para sahabat lah kemudian siapa? Mereka adalah para tabi'i seterusnya. Kalau terus kita kembali kepada Rasul itu dek kapan mau kenal Kanjeng Nabi? Yes. Ya. Wa ayataki dalan yen to nekotake sapa mukallaf. Kemudian semestinya kita meyakini annal khalqa ing setuhune makhluk, bahwa sesungguhnya makhluk kulluhum yaskabehane makhluk, bahwa seluruh makhluk iku yamutuna bakal mati kabeh. Yamutuna bakal mati sapa makhluk. Kemudian seharusnya kita juga meyakini bahwa semua makhluk itu pada akhirnya akan mati. Ngindang kidoi ing dalem nalikane rampunge, ketika sudah selesai akmarihim piro-piro umure makhluk, ketika sudah selesai umurnya mereka akan mati. Wa anal qabitolan setuhune kang jabut ya. Makane ning Jawa ana kalimat hono caraka, kalimatnya terakhir padha jayanya moga bathanga. Padha jayanya pada saatnya manusia itu akan mencapai titik kejayaan, maksudnya mencapai maksimal pencapaian hidupnya padha jayanya. Tapi terakhir moga bathanga, elingo kabeh bakal jadi batang, kabeh akan jadi bangkai semua. Nah, makanya nek paham hono caraka itu huruf suci ya. Kenapa saya sebut huruf suci? Karena hono caraka itu diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Yang itu adalah bahasa tasawuf, bahasa ma'rifat. Ya, salah satu kalimatnya ho itu kosong, no iku ono, kosong tapi ono, ya kan? Apa sih kosong? Diri kita kosong, nang nggone nafas, nang nggone nyawa kosong, no tapi nyatane ono. Makanya terus ono caraka cipta rasa lan karsa. Biar kita memahami ada adalah berisi adalah ada, maka pahamilah cipta rasa lan karsa. Nah, lan kono paham apa sing jenenge karep, apa sing jenenge akal, apa yang namanya nafsu, apa yang namanya qalbu, untuk memahami cipta rasa karsa. Datan sawala, maka kemudian akan datanglah ya, segala apa yang kita mau, sehingga apa podo joyonya semuanya orang akan mencapai titik kejayaannya masing-masing sesuai dengan impiannya masing-masing. Dia akan mencapai titik tertinggi daripada pencapaian hidupnya. Tapi ojo lali moga bathanga,
semua pada akhirnya akan menjadi bangkai. Itu huruf suci yang ditulis oleh Sunan Kudus, yang kemudian di dalam beberapa bait pagar tanah Jawa itu menjadi satu menjadi satu tulisan keramat yang disebut kemudian dengan Rajah Kala Cokro. Nanti nek kamu wis nikah, ben kamu rosok, ya itu salah satu amalan ben rosok yang nganggo Hanacaraka itu. Ya, wis. Niki menunjukkan bahwa apa yang ditulis oleh Sunan Kudus dengan Hanacaraka itu, ya, kullukum yamutu na'ing dalghidai amali. Semuanya akan mati, tidak ada manusia yang tidak akan mati. Wa annal qabita lan setuhune kang jabut li arwahihi maring pira-pira ruhe makhluk. Kemudian yang akan mencabut arwahnya makhluk iku malakul mauti, malaikat maut, yaitu adalah malaikat maut. Sapa malaikat maut? Wa huwa utai malakul maut iku Israilu, malaikat Israil. Dia adalah malaikat Israil. Mulane nek kepengin nyawamu dicabut dengan baik, dengan pelan, ya sering-sering tawasulono malaikat Israil. Ya ora tahu kok tirakati, ora tahu kok tawasuli. Ya bisa cawabut nyawamu dengan kasar, lagi ngerasano. Wa annahum lan setuhune makhluk iku yusaluna den takoni sapa makhluk. Wa annahum lan setuhune makhluk iku yusaluna den takoni sapa makhluk, dan sesungguhnya makhluk iku akan ditanya ba'da dafnihim ing dalem sawuse mendem makhluk. Ba'da dafnihim ing dalem sawuse mendem makhluk, setelah apa jenenge menguburkan makhluk, fi kuburim ing dalem pira-pira kubure makhluk. Setelah dikuburkannya makhluk tadi dikuburnya, illa jama'atan kejaba kelawan apa jenenge illa jama'atan maksusin kejaba kelawan perkara kang tertentu. Utawa ngene, illa jama'atan maksusin kejaba kelawan kelompok kang tertentu, kecuali adalah kelompok yang tertentu, yang khusus. Semua arwah setelah al-arruh itu dicabut oleh malaikat maut, yaitu malaikat Israil, mereka kemudian di alam kubur akan ditanya. Setelah dikuburkan mereka akan ditanya oleh malaikat. Kecuali siapa? Kecuali yang dikhususkan. Nah, sing kudu dipahami, ya. Yang bertanya di alam kubur itu adalah malaikat, jelas. Tapi ya, yang di situ kan ono kalimat illa jama'atan maksusin, kecuali adalah kelompok tertentu, kelompok yang khusus. Artinya tidak semua orang itu kemudian ditanya oleh malaikat. Ada kelompok-kelompok tertentu yang itu dibiarkan tidak ditanya oleh malaikat. Kenapa wong wis jelas kok? Ngapain ditanya? Makanya guyonane beberapa kiai ketika Gus Dur meninggal itu guyonan, tapi itu masuk akal. Malaikat itu sampai sekarang belum nanya ke Gus Dur. Nah itu kenapa? Loh, dari beliau meninggal dimakamkan, makamnya tidak pernah sepi. Padahal di dalam salah satu keterangan dijelaskan malaikat itu akan datang kepada ahli kubur tadi ketika ya sudah 7 langkah dari makam itu tidak ada orang, maka di situ malaikat baru datang. Lagi ora pernah ono, makome rame terus. Berarti nek ngono kan sampai sekarang Gus Dur tidak pernah ditanya oleh malaikat.
Itu guyonan, tapi guyonan yang penuh dengan ilmu. Artinya apa? Para orang-orang khusus, illa jama'atan maksusin, kelompok-kelompok khusus itu memang tidak ditanya oleh malaikat. Siapa? Ya mereka yang oleh Allah dimuliakan, ruhaniyahnya dimuliakan, diangkat derajat martabatnya oleh Allah sebagai aulia-aulianya Allah. Yang kedua yang harus difahami adalah ila jama'atan maksusin itu selain para aulianya Allah adalah para penghafal Al-Quran. Jadi yang tidak pada masuk kelompoknya aulianya Allah, tidak masuk kelompok walinya Allah, illa jama'atan maksusin di situ adalah para hufat, para tahfidzul Quran. Nah, itu yang penting. Jadi salah satu bonusnya dari hafid Quran itu nang kono kuwi mau. Nang kuburan awake yo gak di apa jenenge takoni malaikat. Kemudian ketika sudah dikuburkan pun ila yaumil kiamat badannya tidak akan dimakan oleh hewan melata yang ada dalam kubur. Lha iku keistimewaane hafizul Quran. Nah di luar itu ada siapa? Ila jama'atan maksusin tadi. Ya orang-orang tertentu yang memang Allah takdirkan dia diberikan derajat khusus, ya, yang dia tidak lagi ditanya oleh para malaikat. Yang kedua yang harus difahami, yang menyiksa manusia di alam kubur itu duduk malaikat. Ya. Jadi nek ono wong mati, kok kemudian ruhnya di alam kubur itu setelah ditanya malaikat tadi disiksa, itu yang menyiksa bukan malaikat. Siapa? Amalnya. Jadi amali menungso, amal kita nih, maka nanti akan berubah amal itu menjadi wujudnya seperti makhluk. Ketika di dunia ini amal buruk kita lebih banyak, maka amal itulah yang akan menyiksa kita nanti di yaumil dikubur di alam barzah. Itu. Ketika kemudian di dunia ini banyak kebaikan kita, maka amal soleh itulah yang akan melayani kita sebagaimana kita ini sedang berada di taman surga. Jadi aja nyalah-nyalahno malaikat. Makanya gak enak wis golek dalil ning ngendi malaikat sing nyiksa menungso ning kubur iku gak ono dalil itu. Dalil tentang adanya siksa kubur yes ada. Tapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan namanya malaikat yang menyiksa arwah di alam kubur. Tidak ada. Kalau Raqib, Atid, Mikail, Israil, tapi kan jelas tugasnya apa. Karena yang menyiksa manusia dalam alam barzah itu adalah dirinya sendiri, yaitu amal perbuatannya, yang amal perbuatan tadi atas izinnya Allah dia berubah menjadi makhluk yang kemudian akan melayani atau menyiksa si seseorang tadi. Nah, ya mulane di situ ya diperbanyak amal kita. Kenapa? Karena di alam barzah itu yang menjadi teman kita hanya amal kita. Mulane bolak-balik Bapak ngomong hak milik kita itu hanyalah amal dan dosa kita. Yaitu hak milik kita. Wong dikubur nanti teman kita hanya itu. Tidak ada yang nemani selain itu. Yes. Wa annahum lastune makhluk iku yub'atsuna den tangekake saking kubur. Kemudian setelah itu para makhluk itu akan dibangkitkan dari kubur. Yaumal kiamat ing dalem dina kiamat, di hari kiamat. Wa yuhasabuna lan bakal den hisab sapa makhluk. Kemudian semuanya akan dihisab fil mauqifi ing dalem panggonan ngala a'malihim ing atase ngamali makhluk. Mereka akan dihisab ya di suatu tempat di atas amalnya makhluk. Ya. Ilaman kejaba wong, kecuali seseorang
Yadkhulul jannah, yadkhulu kang mlebu sapa man al jannata ing swarga, kecuali orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisabin, kelawan tanpa hisab. Wa anna a'malahum, lan setuhune ngamale makhluk. Wa anna a'malahum, lan setuhune pira-pira amale makhluk. Saya teko kono sik. Ya. Nah, setelah tadi nang kubur disiksa karo amale sing nyiksa, atau dia diberikan nikmat karena banyaknya amal, maka setelah itu kemudian manusia itu akan dibangkitkan kelak saat hari kiamat, dan mereka ini akan dikumpulkan di fi mauqifi ala a'malihim, di suatu tempat ya, atas amal perbuatan mereka. Maksudnya itu di suatu tempat itu di mana? Mauqif di situ adalah di mahsyar. Itu tempat pemberhentian, tempatnya melakukan hisab, yaitu yang sering disebut sebagai padang mahsyar. Lah, ala amalihim ya. Disitulah kemudian amal-amalnya itu yang menjadikan penghisapannya seseorang itu. Nah, beberapa kali Bapak wis jelasno, untuk menghisap itu gampang. Jangan kemudian nanti berpikiran apa iya Rokib Atid gak salah tulisannya bukune, enggak. Karena catatan amal baik buruk kita itu bukan dibawa oleh Rokib Atid. Rokib Atid itu hanya menuliskan, mencatatnya saja. Nah, catatan amal baik buruk itu ada dalam diri kita masing-masing. Lah kuncine passworde sing megang itu adalah Rokib Atid. Di mana catatan itu ada di dalam black box kita, hard disk yang ada dalam diri kita, yaitu di tulang ekor kita. Jadi nanti di yaumul mahsyar itu ya, gambarannya kurang luwih itu. Ya harddisk awake dhewe iku sing dibuka, diputer nang kono, sehingga semua kelakuan baik buruk kita di dunia itu sudah terlihat semua. Jadi ibaratnya ngono, tulang ekor itu sebagai flash disk kita diencepno ya kan, semua tayangannya sudah terlihat semua. Jadi aja mikir muga-muga besok Rokib Atid iku salah ngekekne bukuku, ya ora samar. Rumah samu sapa? Ora samar. Catatan itu sudah ada dalam diri kita masing-masing, tidak dibawa oleh sana-sana, hanya megang password tok wae. Ya. Nah, kemudian adalah setelah kita dibangkitkan tadi, kemudian kita dihisab di yaumul mahsyar ya. Maka illa may yadkhulul jannata bighairi hisab, kecuali adalah orang-orang yang dia masuk surganya tanpa hisab. Siapa orang yang masuk surganya tanpa hisab? Banyak ya, sebagaimana yang didhawuhkan Allah di berbagai ayat banyak. Itulah ya. Lah salah satunya jelas para aulianya Allah, jelas ora nganggo hisab-hisaban ya, termasuk para nabi-nabinya Allah bi ghairi hisab nang kono. Lah nak kalau dari kalangan orang biasa siapa? Ya, dari kalangan orang biasa itu tentu semua terjadi kembali kepada hak prerogatifnya Allah. Tetapi orang-orang yang paling mendekati bi ghairi hisab adalah hafizil Quran. Gitu. Jadi lek ngapalno Quran tujuannya men oleh beasiswa itu pokok. Ya, tujuannya ngapalne Quran itu ya ben kita itu yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Nah, itu tujuannya. Nah, termasuk orang yang hafal Quran bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, dirinya bi ghairi hisab. Nek bener lek ngapalne Quran niate bener. Ya, apalane Quran digunakan dengan cara yang benar. Tapi nek carane dia hafal tok kemudian tidak digunakan sebaik mungkin,
dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Ya kaya dene kemudian siapa yang membunuh Sayyidina Ali juga seorang hafid Quran. Siapa namanya? Ayo sing mateni Sayyidina Ali, siapa namanya? Ibnu Muljam itu ya hafid Quran. Jadi hafid Quran itu dua mata pisau yang berbahaya. Ya, yang satu berbahaya maksudnya, yang satu menyelamatkan, bagaikan dua mata pisau. Kok kamu ngati-ngati dengan hafid Quranmu, ya insya Allah ya dukhulul jannah bi khairi hisab. Tapi nek kamu ngapalno Quran niatmu kepengin binti akoni wong liya jos, ben dihormati wong, biar dapat beasiswa, biar dapat ini dan itu, ya hati-hati. Itu yang akan menjadi sebab kecelakaan. Yes. Wa anna a'maluhum lan setuhune pira-pira amali makhluk. Kemudian sesungguhnya amalnya makhluk kullaha yaskabehane amal. Iku tuzanu dan timbang apa amal itu akan ditimbang fil mizani ing dalam timbangan. Kemudian semua perbuatan, semua amal tadi akan ditimbang di mizan. Wa annahum lan stuhne makhluk. Dan ning kono diomongno ya, timbangan itu salah satu carane Gusti Allah untuk mempercepat. Di beberapa hadis dijelasno, kalau manusia itu sholatnya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau sholatnya semaunya sendiri, maka dihitung satu-satu nanti. Nah itu yang menjadi berat. Nah, mulane sholatnya itu dibenerin dari waktu ke waktu, tingkatannya, khusyuke, tumakninah dan lain sebagainya harus terus diperbaiki. Agar di yaumul mizan nanti ya, cukuplah Allah menimbang sholat kita. Begitu sholat ditimbang, sudah yang lain muka-muka gak ditimbang. Jadi menjadikan sebab kita selamat. Wa annahum lan setuhne makhluk iku yang muruna lewat sapa makhluk jami'an halis kabehane. Wa annahum lan setuhne makhluk dan sesungguhnya makhluk iku yang muruna lewat sapa makhluk, mereka akan melewati jami'an halis kabehane semua ala sirati ing atase wot, akan melewati sebuah jembatan. Wa annal mu'minina lan setuhune wong mukmin dan sesungguhnya orang mukmin iku yasrabuna ngombe sapa mukmin sapa iku yasrabuna ngombe sapa makhluk. Kemudian orang-orang mukmin itu akan minum min haudi saking telagane dari telagane Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telagane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yes. Wa yanaduna lan merkulih sapa mukmin syafaatu ing syafaate Kanjeng Nabi yaumal kiamat ing dalem dina kiamat, dan mereka akan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Wa akbaru lan luweh gedhe-gedhene, wa akbaru syafaati lan luweh gedhe-gedhene syafaate Kanjeng Nabi, dan sebesar-besarnya syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku asy-syafaatu syafaat al-uzma kang agung, yaitu syafaat yang agung. Ya, fi faslil qada'i ing dalem mongsone pesten. Fi faslil qada'i ing dalem mongsone pesten, di waktu yang sudah ditakdirkan atau ditentukan. Ini semua orang setelah tadi ditimbang di mizan,
amal ditimbang, maka semua orang akan melewati sirat, ya, sirotol mustaqim. Nah, besok pas buat aku neng alam dunia muridnya Pak Mustaqim Pak, jadi kudunya aman lewat kini, ya. Nah, boleh gurumu malah sing ora selamat, jadi apa ya? Iku dah. Mulane aku iku nek diceluk Pak Mustaqim rasane wedi, takut ya. Jadi betapa beratnya nama itu harus mampu menuntun diri ini dan semua yang mengikuti untuk benar-benar menggapai ridhonya Allah. Berat. Nah, kemudian saat setelah kita melewati Shiratal Mustaqim adalah yashrabuna min haudhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan meminum air dari telaganya Nabi. Apa telaganya Nabi? Itulah telaga Kausar. Makanya pas nenggone sholawat kubro, ketika sampai ya Sohibal Kausar itu dibaca minimal 40 kali. Kenapa? Salah satunya di saat baca itu bar subuh kita maca sholawat kubro pas alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin ya Sohibal Kausar, atine sambil nuwun minta sama Allah, ya Allah, takdirkan aku menjadi hambamu, umat Rasulmu yang kelak, ya, menikmati segarnya air dari telaga Kausar. Nah, itu untuk sambil ndonga ngono. Yang kedua adalah karena Rasulullah itu Sohibal Kausar, pemilik telaga Kausar, maka andai kata di dunia ini kita ini ditakdirkan mendapatkan setetes dua tetes dari surga Kausar tadi, dari telaga Kausar tadi, maka kita tidak akan pernah merasakan haus. Siapa itu? Mereka adalah ahlu dzikir. Jadi nanti sebelum terjadinya kiamat, alam semesta ini akan ada waktu kurang lebih 2 tahun. Itu masa paceklik, bumi sudah tidak lagi mengeluarkan saripatinya, air sudah tidak lagi mengalir. Terus bayangno saiki, selama 2 tahun air sudah tidak mengalir, bumi juga sudah tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanam. Selama kurang lebih 2 tahun masa itu. Nanti cariin hadis yang menjelaskan tentang itu. Nah, selama itu kemudian apa yang terjadi? Manusia ini akan saling bunuh-membunuh. Untuk apa? Makan. Jadi yo karo tonggone dhewe genten mateni tonggone biasa. Kenapa? Karena lapar pengen makan. Itu akan terjadi nanti sebelum kiamat. Nah, ada manusia-manusia yang selama 2 tahun ini dia tidak pernah makan, tidak pernah minum, tetapi dia tidak pernah merasakan kelaparan, juga tidak pernah merasakan haus. Siapa dia? Dia adalah ahlul zikir. Kenapa kok sebegitunya? Karena ahlul zikir dia diberikan keistimewaan oleh Allah. Dialah manusia-manusia yang mendapatkan tetesan air dari telaga Kausarnya Rasulullah. Makanya ceken dimanapun orang ceken, orang kok dia ahli zikir, ceken dimanapun, ulama utawa apa kiai ustadz dimanapun ceken, kok beliau adalah orang ahli zikir, ceken maamnya mesti sedikit, makannya mesti sedikit, dia tidak begitu suka dengan ngemil dan seterusnya, ya sudah ya, bahkan badannya rata-rata cenderung badannya itu ringan itu ora kok terus badannya cilik krempeng, tidak begitu ya, tapi apa gerak langkahnya itu loh, maksudnya ini ya gesit ngono loh, gerak langkahnya itu terasa ringan, bukan seperti orang yang keberatan bawa beban badannya. Nah, lihat mulai saiki amat no. Jadi kok ono kiai, ono ustad, ono ngono kok senengane mangan, wis hati-hati.
Kalau menurut saya yang begitu itu rasanya tidak layak kita ikuti. Kenapa? Sekedar menundukkan nafsu dalam dirinya saja dia belum mampu. Nafsu yang sederhana soal makan, soal minum. Makanya orang-orang yang dia tirakati semakin kuat, ya, semakin kuat, makannya semakin sedikit. Takonono kanca-kancamu, ya. Takonono lah model misalnya kayak Mahfur ngene itu kan. Dhisik sadurunge dhek gelem poso ndalail sak piturute itu mangane kayak ngono. Dengan sekarang misalnya, itu bandingno. Kalian sing wis ndaute rada suwi, coba bandingno. Pola makanmu, kebutuhan makanmu dulu sebelum Daud dan setelah Daud itu ono perubahan enggak? Semakin sedikit enggak? Tapi apa iya kemudian gampang ngrasakno lapar? Iku rasakan sendiri ngono lho maksudnya. Kenapa kok begitu? Karena orang-orang yang ahli dzikir, orang-orang yang ahli tirakat, setetes demi setetes, kata guru saya, setetes demi setetes, orang itu akan mendapatkan tetesan embun dari telaga Kausar. Sehingga nafsunya terhadap makanan, terhadap minuman itu semakin hari semakin berkurang. Melihat makanan enak ya biasa wae. Kebagian alhamdulillah, enggak ya juga enggak apa-apa. Ya biasa-biasa wae. Ono pangan enak misalnya nyicipi ya sekedarnya, tidak kemudian ragus. Nah, imbasnya tidak hanya dari situ. Kalau dia kemudian sudah mampu menahan dirinya dari segala hasrat makanan minuman yang ada, padahal makanan minuman yang ada, kata Imam Ghazali, makanan minuman itulah sebagai makanannya nafsu-nafsu dalam diri kita. Ya. Makanya nenggone Ihya itu ono penjelasan tentang itu. Kenapa menungso itu perlu makan dengan meninggalkan daging-dagingan dan seterusnya, itu kenapa? Itu nenggone Imam Ghazali, nenggone Ihya dijelaskan terperinci. Itu agar nafsu-nafsu dalam diri kita tadi itu tidak dikasih gizi yang berlebihan sehingga dia tidak akan menguasai jiwa kita. Nah, sehingga apa barokah? Wong nek ahli dzikir, dia tidak gampang kesemsem nenggone enak panganan. Nafsunya terhadap makanan itu semakin kecil. Sehingga apa? Yang dihirup, yang dimakan oleh dirinya juga makanan-makanan yang menjadikan sebab nafsunya itu kecil. Wong jumlahe panganan ora akeh, ora neko-neko. Sehingga karena sudah ahli tirakat, ahli zikir, otomatis juga urusan nafsu pun juga akan semakin mengecil. Nah, itu yang terjadi. Mulane sapa wong sing kemudian bisa menjaga dirinya menuju ke arah situ, ya insya Allah dia juga akan mampu mengendalikan nafsu-nafsu dalam dirinya. Bisa lanjut? Campur itu sareng ngopo? Ditekane titik. Wa ayataki dalan yen to nekotake sapa mukallaf. Dan sebagai seorang mukallaf kita wajib meyakini annan nabiyya, setunggu saat temene Kanjeng Nabi kita Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Arabiyun, bangsa Arab, itu Arabiyun wong Arab. Kemudian kita juga wajib meyakini bahwa Rasulullah itu adalah bangsa Arab, Quraisyun, bangsa Quraisy, keturunan Quraisy, bukan Yahudi. Wa huwa utawi nabi kita Muhammad duniku Nabi Muhammad Ibnu Abdullah kuwi putrane Abdullah. Ibnu Abdullah iku putrane
Abdillah. Beliau adalah putra dari Abdullah ibnu Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib, ibnu Hasim bin Hasim, ibnu Abdul Manab bin Abdul Manab, ibnu Qusay bin Qusay, ibnu Kilab bin Kilab, ibnu Murrad bin Murrad, ibnu Ka'bi bin Ka'ab, ibnu Lu'ay bin Lu'ay, ibnu Ghalib bin Ghalib, ibnu Fihrin bin Fihrin, Malik ibnu Malik bin Malik, ibnu Nadari bin Nadri, ibnu Kinanah bin Kinanah, ibnu Huzaimah bin Huzaimah, ibnu Mudrikah bin Mudrikah, ibnu Ilyas bin Ilyas, ibnu Mudarnu bin Mudar, ibnu Nizarin bin Nizar, ibnu Mu'ad bin Mu'ad, ibnu Adnan bin Adnan. Wa ummuhu utawi ibune Nabi iku Aminah, ibu Aminah bintu Wahbin binti Wahab, bintu Abdul Manab bin Abdul Manab, ibnu Zuhratun bin Zuhra, ibnu Kilab bin Kilab. Jadi ketemune nasabe Kanjeng Nabi saka jalur bapak dan ibu itu nenggone Kilab ya. Nah, nenggone ibnu Kilab. Gitu. Yes. Kemudian wa annahu lan setuhune Kanjeng Nabi iku abiyadun putih. Rasulullah itu putih, musyarrabun tur apa jenenge kecampuran bihumratin kelawan abang, putih yang kecampuran kemerah-merahan. Jadi kulit beliau itu putih kemerah-merahan. Ayo dicek kulitnya, kulitmu mirip pernah karo Kanjeng Nabi rodok ya. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi wa khatam wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi dan sesungguhnya Nabi iku khatamul anbiya'i, pungkasane para nabi. Beliau adalah penutupnya para nabi. Wal mursalina lan pira-pira utusan dan penutupnya para utusan. Wa annahu lan setuhune Kanjeng Nabi iku wulida den lairake, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu dilahirkan di Makkah ing Mekah, di Makkah. Wa bu'isalan den utus dan diutus biha ana ing Mekah dan diutus di Mekah. Wa hajaralan hijrah ilal Madin, wa hajaralan hijrah sapa Nabi ilal Madinati maring ilal Madinatul Munawwarati maring Madinatul Munawwarah. Kemudian hijrah ke Madinah Munawwarah ba'dal Isra'i, sa'wuse Isra, sa'wuse Isra Mi'raj maksudnya ya. Wa mata lan sedo sinten Nabi, kemudian beliau meninggal biha ana ing Madinah. Beliau meninggal di Madinah. Wa dufinalan den sertaake biha ana ing Madinah. Wa dufinalan den sareake to dimakamake biha ana ing Madinah. Kemudian beliau dadi sarekne utawa dimakamne di Madinah. Fi baiti Aisyati radhiyallahu anha, ing daleme utawa ing dalem omahe Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna syari'atahu lan sak temene syariate Kanjeng Nabi iku nasakhat, ngerusak apa syariat, iku nasakhat ngerusak apa syariat jami'a syara'i ing dalam sekabehane pira-pira syariat.
Sesungguhnya syariatnya Nabi itu merusak semua syariat as-sabiqati kang dingini yang sebelumnya atau yang terdahulu, alaiha ing atase syariat, atas syariat. Sesungguhnya syariat Nabi itu merusak semua syariat sebelumnya. Wa tabqa lan tetep apa syariat. Kemudian tetaplah syariatnya Nabi mustamirron hali terus menerus, tetap dan berlaku terus menerus ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Jadi dengan adanya syariatnya Rasulullah berarti sejak saat itu berlaku syariat yang dibawa oleh para nabi rasul sebelumnya tidak berlaku semua, gitu ya. Itu. Nah, syariatnya Rasulullah lah yang berlaku ila yaumil qiyamah. Maka disitulah yang menjadi perdebatan para ulama, ya. Bagaimana kemudian dengan Abdul Muthalib yang meninggal setelah Rasulullah lahir dan seterusnya. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Ya, yang jelas begini, ya, kita harus tahu bahwa memang Sayyidah Aminah ibunya Rasulullah, termasuk Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah, itu meninggal saat Rasulullah sudah lahir, itu betul. Tapi jangan seperti yang TV itu sing meninggal belum lama itu yang mengatakan bahwa ibunya Nabi Muhammad, bapaknya dan kakeknya Nabi Muhammad itu neraka. Itu kurang ajar itu. Ana Ustadz Wahabi yang TV sing ngomong ngono. Jangan, ya. Karena kalau ukurannya adalah syariat, maka kita harus melihat sejak kapan syariatnya Allah yang turun kepada Rasulullah itu betul-betul sempurna. Ya, syariatnya Rasul kepada Rasulullah diturunkan Allah sejak beliau diangkat jadi nabi. Itu pun baru tataran tauhid, belum kepada tataran syariat yaitu sholat dan seterusnya. Ya kan? Nah, sempurnanya tatanan syariat adalah ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Setelah Isra Mi'raj itu baru tatanan syariatnya sempurna. Lah kalau sekarang ukurannya adalah tatanan syariat, ya, Rasulullah itu menghapus semua syariat sebelumnya, dan padahal Sayyidah Aminah Abdul Muthalib meninggalnya sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, berarti tidak boleh dong dikatakan bahwa Sayyidah Aminah termasuk Abdul Muthalib itu tidak mengikuti syariatnya Rasulullah. Boleh? Tidak boleh, wong beliau meninggalnya sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Berarti sah-sah saja ketika Abdul Muthalib mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Ojo wani-wani ngomong no iku masuk neraka, kuala tenan kok. Gitu ya. Kalau ukurannya adalah syariat. Kalau ukurannya adalah kelahirannya Nabi, lah itu boleh. Tapi kalau melihat ayat ini tadi, ukurannya adalah syariat. Berarti kalau ukurannya syariat, ukurannya berarti adalah saat diangkatnya Rasulullah Muhammad sebagai Rasul atau saat sempurnanya syariat. Yaitu ketika beliau sudah hijrah ke Madinah setelah Isra Mi'raj. Nah, setelah itu baru tuh berlaku semua syariatnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Rasul sebelumnya Nabi Muhammad, semuanya tidak berlaku. Yang berlaku hanya syariatnya Rasulullah. Berlaku sejak kapan? Nih, ya tadi sejak diangkatnya jadi Rasul atau setelah Isra Mi'raj. Kalau menurut saya setelah Isra Mi'raj. Kenapa? Karena sebelum Isra Mi'raj syariat kita belum sempurna. Gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya itu setelah Isra Mi'raj. Karena sebelum itu masuk Islam belum diwajibkan sholat. Yang ditanam dulu adalah soal tauhid selama di periode pertama, belum ke sholat. Gitu loh.
baru diwajibkannya sholat. Sholat menjadi sesuatu yang wajib adalah setelah Isra Mi'raj, sebelumnya tidak wajib. Maka ukurannya menurut saya adalah ya setelah Isra Mi'raj itu baru itu menjadi satu ukuran di mana seluruh syariat sebelumnya betul-betul tidak berlaku karena saat itu syariat Islam sudah sempurna. Ngono ya. Jadi nek ana wong sing ngomongno kok ibuke Kanjeng Nabi, mbake Kanjeng Nabi masuk neraka, jelas orang itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Wis ora usah dirungokno, wis enggak usah diikuti omongane orang-orang gila seperti itu. Sithik wajibulan wajib alal mukallaf ing atase wong mukallaf. Dan wajib bagi orang mukallaf aidon halimaneh ayarifa apa yarifa yen to ngerteni sapa mukallaf, wajib untuk mengetahui syara'i ing pira-pira syariat, syara'i dini ing pira-pira syariate agama. Wajib bagi seorang mu'alaf untuk mengetahui tentang syariatnya agama. Wahia utawi syariat dini. Adapun syariatnya agama iku furu'uhu, cabang-cabangnya ad-din, yaitu cabangnya agama, maksudnya cabang ilmu fikih ya. Wa ahumma utawi luweh penting-pentingnya ad-din, dan yang paling penting di dalam beragama iku atau haroti sesuci. Itu soal bersuci. Wa sholatulan sholat, wa zakatulan zakat, wa shaumulan poso, wal hajjulan haji, wa natlubu lan nyumprih ingsun, wa natlubu lan nyumprih ingsun dan mencari minallahi sanging Allah, minallahi ta'ala sanging Allah ta'ala, dan mencari pertolongan Allah ta'ala. Al-i'anata ing pitulungan, al-i'anata ing pitulungan, dan mencari pertolongan Allah ta'ala ala zikri ing atase nutur, ala zikri ing atase nutur, atas menyebut al-ahami kang luwih penting, yang lebih penting minha tinimbang furu', yang lebih penting daripada furu'iyah, wal barokatu lan apa jenenge nyumprih barokah dan mencari barokah fihi ing dalem zikril ahami, mencari berkah di dalamnya, fanakulau mongko dawuh ingsun. Maka beliau kemudian berkata tentang bab selanjutnya, kitab Thaharah dan seterusnya. Jadi wajib bagi orang mukallaf setelah mengetahui yang di depan tentang sifat wajib jaiznya Allah, kemudian Rasul, para sahabat dan para malaikat, Rasul dan seterusnya tadi, wajib bagi seorang mukallaf itu memahami tentang syariat, syariatnya agama. Wahia furu'uhu, terutama syariatnya agama itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan cabangnya agama. Utamanya itu adalah thaharah sesuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan juga wa natlubu minallahi ta'ala, mencari pertolongan Allah dengan jalan apa? Ala zikril ahimmah, dengan cara omongan yang baik, zikir yang baik, yang semuanya tadi harus menjadi sesuatu yang lebih penting untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ojo rumongso wudumu, sholatmu, ya, zakatmu, puasamu itu sudah benar sehingga tidak pernah dievaluasi, ya. Harus dievaluasi, yes, minimal setahun pisan dievaluasi
agar kita semakin sadar, semakin tahu di titik-titik mana yang kemudian kurang pas, kurang sempurna dan seterusnya, agar Allah menyempurnakannya. Yes, kita lanjutkan berikutnya. Barakallahu lakum fi ta'allumil kitab walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin.